Ternyata kolbu itu ada penyakit juga ya, penyakit kolbu. Dan penyakit yang sudah kita bahas adalah al-kibr. Semoga Allah menjaga diri kita, kolbu kita dari penyakit al-kibr, merasa diri besar, merasa diri pintar, merasa diri alim, merasa diri berpunya, bernasab, dan lainnya. Dan kita sudah bahas sebelumnya bahwa ada 7 penyebab orang bisa sombong. Nah, jika itu terindikasi ada pada diri kita, silakan diperbaharui ya. Ada 2 dalam persoalan agama, ada 5 dalam persoalan duniawi. Kalau di kitab, ini saya sampaikan saja, kalau di kitab, kibr itu dibahas agak di tengah. Tapi pengalaman saya, kibr itu lebih awal muncul daripada hasad, lebih awal muncul daripada ghadab. Tapi kalau di sini yang duluan dibahas itu ghadab, kemarahan. Ghadab menurut versi Imam Ghazali itu melahirkan sifat hiqd. Hiqd ini di atasnya dengki. Kalau dengki ini masih di hati, hiqd ini sudah punya semacam siasat untuk menghancurkan orang yang dia tak suka. Maka itu masih bagian dari ghadab, emosi yang tinggi atau marah. Nah, maka saya susun ini versi kita Pak, walaupun kitabnya sama. Orang setelah dia punya penyakit kibr, sombong, makanya muncul biasanya emosi yang tinggi. Ketika dia merasa tidak dihargai, dia emosi. Ya, maka lalu muncul hiqd, nanti ingin menyerang orang yang dia murkai itu. Dan semua itu ternyata di dalamnya ada penyakit baru yang tumbuh. Kalau penyakit baru yang tumbuh yaitu hasad. Apa arti hasad? Iri. Iri masih belum bisa didefinisikan, harus didefinisikan lagi. Apa itu hasad? Hasad itu kalau versi aslinya dalam kitab Imam Ghazali dikatakan karahiyatun ni'mah wa hubbu zawaliha anil mun'am alaih. Begitu dalam kitab. Tidak suka nikmat Allah itu sampai pada seseorang, wa zawaliha anil mun'am alaih, dan menginginkan nikmat itu hilang darinya, khususnya kepada semua umat manusia, khususnya sama mukmin dan umumnya kepada sesama manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa baitihi wa dzurriyyatihi ajma'in wa ba'd. Baik Bapak Saudara ikhwan akhwat, kita masuk pertemuan ketiga Pak. Ya, baru ketiga kita. Ya, hari Selasa, Rabu ini ketiga. Alhamdulillah. Semoga ini tanda Allah meridai kita semua. Amin. Kenapa kita ngaji kitab? Karena tidak semua Bapak Ibu ini pernah nyantri, enggak? Maka kita bawakan sedikit rasa nyantri itu di masjid. Ya, meskipun nyantrinya cuma Ramadan. Jadi kalau ditanya orang pernah jadi santri, nggak pernah. Pesantren Ramadan. Ya, pesantren kilat, lumayan Pak. Karena spirit dari pesantren itu bukan tinggal di pesantren. Spirit jadi santri itu adalah ngaji. Maka ruhul ma'had, spiritnya pesantren itu ada di syekhnya, kiainya. Kiai tanpa murid nggak mungkin, pasti ada muridnya. Kemudian ada kitabnya, lalu ada waktu dan ada komitmen terhadap waktu itu. Itu yang membedakan kita dengan santri-santri di ma'had, itu aja bedanya. Kitab ini salah satu kitab yang diajarkan untuk santri yang sudah mulai dewasa, remaja. Karena hajat kita kepada ilmu ini sama, mau santri mau apa sama, kan bahasa aja sama. Bedanya jika kita pasulnya 4 jilid itu agak sedikit berat jika dibaca bahkan oleh santri pemula. Dan dia nggak betul-betul amat, yang betul itu nanti yang sudah remaja, dewasa, dan orang-orang seumuran kita. Ya. Sebelumnya kita sudah membahas tentang ajaibul qalb, keajaiban kalbu. Kalbu ada macam-macamnya. Lalu kita membahas tentang diagnosa kalbu. Ternyata kalbu itu ada penyakit juga ya, penyakit kalbu. Dan penyakit yang sudah kita bahas adalah al-kibr. Semoga Allah menjaga diri kita, kalbu kita dari penyakit al-kibr, merasa diri besar, merasa diri pintar, merasa diri alim, merasa diri berpunya, bernasab, dan lainnya. Dan kita sudah bahas sebelumnya bahwa ada 7 penyebab orang bisa sombong. Nah, jika itu terindikasi ada pada diri kita, silakan diperbaharui ya. Ada 2 dalam persoalan agama, ada 5 dalam persoalan duniawi. Kalau di kitab, ini saya sampaikan saja, kalau di kitab, kibr itu dibahas agak di tengah. Tapi pengalaman saya, kibr itu lebih awal muncul daripada hasad, lebih awal muncul daripada ghadab. Tapi kalau di sini yang duluan dibahas itu ghadab, kemarahan. Ghadab menurut versi Imam Ghazali itu melahirkan sifat hiqd. Hiqd ini di atasnya dengki. Kalau dengki ini masih di hati, hiqd ini sudah punya semacam siasat untuk menghancurkan orang yang dia tak suka. Maka itu masih bagian dari ghadab, emosi yang tinggi atau marah. Nah, maka saya susun ini versi kita Pak, walaupun kitabnya sama. Orang setelah dia punya penyakit kibr, sombong, makanya muncul biasanya emosi yang tinggi. Ketika dia merasa tidak dihargai, dia emosi.
Ya, maka lalu muncul hiqd, nanti ingin menyerang orang yang dia murka itu. Dan semua itu ternyata di dalamnya ada penyakit baru yang tumbuh. Apa penyakit baru yang tumbuh? Yaitu hasad. Apa arti hasad? Iri. Iri masih belum bisa didefinisikan, harus didefinisikan lagi. Apa itu hasad? Hasad itu kalau versi aslinya dalam kitab Imam Ghazali dikatakan karahiyatun ni'mah wa hubbu zawaliha anil mun'am alaih. Begitu dalam kitab. Tidak suka nikmat Allah itu sampai pada seseorang, wa zawaliha anil mun'am alaih, dan menginginkan nikmat itu hilang darinya, khususnya kepada semua umat manusia, khususnya sesama mukmin dan umumnya kepada sesama manusia. Ya. Contohnya, waktu dulu sekolah pernah nggak iri sama teman kita yang juara? Irinya iri apa nih? Pengen dia hancur nilainya, atau kita pengen seperti dia dan dia tetap seperti yang dia ada? Yang mana? Ini ceknya gini Pak, waktu dia salah, kita senang nggak? Kalau kita senang berarti masuk ke hasad. Tapi dia bagus, lalu kita iri, ingin seperti dia tanpa ingin bahwa dia ini jatuh. Nah, ini tipis sekali, namanya ghibthah. Jadi ada iri positif, ada iri negatif, ada dua. Iri yang negatif, tidak suka nikmat sampai kepada hamba Allah dan ingin nikmat itu hilang. Kalau iri positif, kita iri Pak. Kok orang udah punya rumah, kita belum. Makanya Bapak pada beli rumah. Kok orang punya mobil, kok kita belum. Orang punya motor, kita belum. Yang jomblo, orang udah nikah, saya belum. Biasanya jomblo-jomblo tuh ngenes Pak. Senang sama seseorang, lah keduluan. Masih bermain dalam pikiran, langsung aja khitbah ya kan. Langsung aja dilamar. Cuma karena para jomblo ini ada penyakit dalam hatinya, galau, tulul amal, panjang angan-angan, termakannya gimana, ya itu dipikirkan juga. Cuma kalau sudah ada asbab yang kita pakai, kerjaan, ambil aja. Nah ini juga bisa terjadi. Makanya ada orang melet, nyantet orang-orang yang dia suka, yang tadinya dia suka, terus orang itu nggak menyukai dia. Nah, ini bisa sampai ke sana ya. Jadi rumusannya sederhana. Saya senang, kalau bahasa sederhananya, saya senang kalau orang itu susah. Saya susah kalau orang itu senang, nah itu berarti kita hasad ya. Tapi kalau saya senang orang itu senang dan saya ingin seperti dia, namanya ghibthah ya. Yang pertama, kita tidak senang dengan kebahagiaan orang, dengan nikmat yang orang dapatkan, ini haram hukumnya. Dan itu dicela di dalam Al-Quran. Al-Quran menyebutnya min syarri hasidin idza hasad. Jadi aku berlindung dari keburukan orang yang hasad jika dia hasad. Allah menyebut bahwa orang ini adalah makhluk terburuk. Kan qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah pencipta pengatur falak. Falak itu cahaya di subuh hari. Dari seburuk-buruk makhluknya. Seburuk makhluknya itu salah satunya siapa? Orang yang hasad. Bahaya Pak, sangat bahaya. Dan di dalam Al-Quran yang diceritakan orang yang hasad itu bukan orang yang punya duit, hasad kepada orang yang lain punya duit, itu nggak banyak. Yang banyak itu adalah cerita ahli kitab berilmu itu iri dengan Nabi Muhammad SAW yang dapat ilmu. Apa maksudnya? Hasadnya orang berilmu lebih bahaya daripada hasadnya orang yang cinta harta. Ini bahayanya. Maka disebutkan di Al-Quran, di surah Al-Baqarah, di beberapa ayat-ayat itu ya, bahwa ahli kitab itu hasadan min indi anfusihim. Mereka ada hasad di dalam diri mereka. Jadi hasad itu dalam nafs, anfus, jiwa. Kalau dia sudah menguasai, maka dia menodai kolbu, maka kolbu jadi berpenyakit. Jadi kolbu itu nggak ada hasadnya, yang ada itu cuma efeknya, kibur, sombong. Di kolbu nggak ada Pak, yang ada itu di nafs, di jiwanya. Efeknya kolbunya jadi hitam. Itu yang disebut penyakit kolbu. Jadi kolbu ini betul-betul merana, tersiksa jika ada dona-dona hitam itu masuk ke dalam lingkaran kolbu itu. Nah, salah satu yang paling menyiksa kolbu adalah jika nafs jiwanya iri kepada orang lain. Nah, di dalam Al-Quran itu juga disebutkan surat Al-Imran misalnya, in tamsaskum hasanatun tasu'hum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha. Jika kamu mendapatkan kebaikan, itu membuat mereka merasa kamu sakiti. Jadi orang hasad itu nggak perlu kita sakiti Pak. Kita dapat nikmat jadi tersakiti. Gimana tuh?
Oleh karena itu, Bapak Saudara Allah, jangan sering-sering menampilkan nikmat yang Allah berikan. Jadi jangan posting kalau beli mobil baru, ya, nggak usah posting punya rumah baru, nggak usah Pak. Posting kalau lagi ke tempat yang baru, itu bikin nyesek orang, karena tidak semua orang seberuntung Bapak ini. Kecuali kita sharing untuk orang-orang yang menjadi murid kita misalnya, supaya mereka termotivasi, itu boleh-boleh aja. Tapi tidak semua begitu. Makanya Imam Ghazali mengatakan di kitabnya, kullu man'umin mahsud. Setiap orang yang diberi nikmat pasti ada yang hasad kepadanya. Dapat istri baru, tuh kan. Makanya ada aja yang jomblo-jomblo, apa yang muwahhidin, yang menikah dengan satu istri itu pasti nyinyir sama ustaz poligami, benar nggak? Sama teman yang poligami itu ramai sekali. Itu bagian dari hasad juga, ya. Bagian dari hasad juga. Akhirnya mereka senang nih, ada ustadz lagi cerai sama istrinya yang pertama, bersenang, diceritain, di posting. Ini tanda kalau kita hasad sama dia. Adapun dalam persoalan duniawi, Bapak Saudara Allah, rasa iri tadi, lalu membuat kita pengen seperti dia, lalu kita bersaing, itu boleh-boleh aja. Dalam masalah ukhrawi, kita melihat ada orang yang baik, lalu kita pengen seperti dia, itu bagus, nggak apa-apa ya. Maka di Quran itu ada ufidzalika falyatanafasil mutanafisun, ya, surah Mutaffifin. Ya. Dan dalam hal itu maka silakanlah kalian bersaing, ya, bersaing yang positif. Kalau dalam hadis kita menemukan la hasada illa fisnatain, hadis Bukhari Muslim. Tidak boleh hasad kecuali dalam dua hal. Kita nggak boleh iri sama orang kecuali dua hal. Berarti iri positif ya. Coba lihat Al-Quran, Sunnah mengajarkan adab yang positif dari iri. Pertama, rajulun atahullahul Quran. Ada orang yang Allah berikan ilmu terhadap Al-Quran, fayatluhu ana al-laili wa ana an-nahar. Lalu dia membacanya siang dan malam. Dia mempelajarinya siang dan malam. Bapak kalau ngelihat ada orang baca kitab bahasa Arab gundul, iri nggak Pak? Harus iri Pak. Kalau nggak iri, ya berarti nggak ada hasad yang positif dalam diri kita. Saya melihat iri itu sudah lama. Semenjak umur 10 tahun, saya melihat guru saya bisa baca kitab, yang dibaca kitab Al-Hikam. Ada perasaan terpendam hati pengen baca di kitab. Gimana caranya? Pas kita lihat kayak cacing Pak. Nggak ada barisnya kan? Kayak cacing. Dulu kitab-kitab jadul lebih parah dari ini. Tulisannya rapat, kecil-kecil, dan nggak ada titik komanya. Kalau ini sudah ada komanya dan dikasih oleh si pentahkiknya, ya, editornya. Ini kitab jadul itu titik dan komanya fa dan waw. Ada fa, waw, koma, itu sama dengan titik koma, atau summa, atau amma ba'du. Belum nggak ada titik koma. Kalau kita melihat ada orang bisa berzikir setiap hari, dia punya guru mengajarkan dia zikir, kita iri nggak? Ini dia belajar zikir apa sih? Ini contoh nih, mohon maaf ya, antara azan dan iqamat, itu ngapain? Bengong. Bengong apa zikir? Zikir apa? Ya zikir aja, nggak jelas gitu. Nah, orang kalau dia punya guru zikir, itu gurunya akan bimbing dia nih baca. Oh hadisnya kan banyak Ustaz. Ya sebanyak itu hadis, bingung nggak milih yang mana? Nah di situ perlu ada guru. Biasanya kalau sudah ada guru, kita akan istiqomah mengamalkan satu zikir, sampai zikir itu berbuah, baru pindah ke zikir berikutnya. Harus iri sama orang begitu, iri yang positif. Sedangkan ahli kitab itu iri kepada Nabi. Nabi diberikan Al-Quran oleh Allah wahyu, tapi tidak membuat dia ingin meniru Nabi, tapi malah ingin menghancurkan Nabi. Iri yang kedua yang boleh, ya. Rajulun atahullahu malan. Seseorang yang Allah berikan harta, fayatasaddaq bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Lalu orang ini berinfak, membelanjakan hartanya di jalan Allah, baik siang ataupun malam. Nah, ada satu makna mengenai apa makna siang dan malam. Membaca Quran, membaca kitab, berzikir siang dan malam, bersedekah siang dan malam, apa artinya? Ternyata dalam beberapa makna di kitab disebutkan, beramal di siang itu maksudnya ketika orang melihat dalam keramaian, sedangkan pada malam hari itu maksudnya beramal ketika orang tidak melihat. Nah ini yang perlu kita iri. Jadi orangnya itu dia baca Quran di sini, di masjid ataupun di rumah sama ramainya, sama rajinnya. Siang dan malam ketika banyak orang siang hari, ataupun ketika orang tidur di malam hari. Nah, orang itu yang perlu kita iri ya. Maka bersedekah juga begitu. Jadi kalau nama kita diketahui orang bersedekah, itu berefek ya Pak? Menaikkan status rohani ya di sisi Allah? Enggak. Jadi perlu nggak nama kita disebut kalau kita sedekah? Nah, nggak perlu. Kecuali Bapak punya perusahaan jualan CSR, terus pengen namanya dimasukin ke dalam daftar ya, mungkin kalau marketing. Tapi niat kan sudah nggak benar.
Karena niatnya nggak benar. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Apa yang diniatkan pasti terjadi. Saya bantu orang niatnya supaya laku yang saya jual, akan Allah buat laku, tapi setelah itu dia tidak dapat apa-apa di akhirat. Baik. Apa yang membuat orang bisa hasad? Di sini ada banyak ya, tapi belum buat rumusannya. Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 lah. Ini yang paling besar. Pertama, al-adawatu wal baghdha, permusuhan dan kebencian. Nah, kalau ini biasa. Yang kedua, ta'azzuz. Ta'azzuz ini merasa diri itu mulia, merasa diri pantas, yang lain nggak pantas. Maka ada 2 orang, satu alim, satu juga alim, cuma senior junior. Ketika si junior lebih sukses daripada seniornya, ya si juniornya beli kendaraan sebelum seniornya. Apa kata seniornya? Kok kamu nggak minta izin kepada saya? Loh, apa hubungannya? Itu bisa terjadi, Pak. Dia menganggap kalau dia senior, maka si junior harus minta izin kepadanya. Iya, kalau dia pakai jalannya si senior wajar. Misalnya gini, Bapak beli rumah, terus beli mobil. Mobil itu ngelewatin jalan tetangga, cuma satu-satunya itu jalan, baru kita minta izin kepada si tetangga ini. Mohon izin Pak, saya mau beli kendaraan, nanti pasti lewat di rumah, Bapak mungkin berisik gitu misalnya. Nah itu bagus, itu nggak apa-apa. Ini kalau yang tadi apa urusannya? Nah itu masalah ta'azzuz. Jangankan itu, kadang kita pakai baju bagus aja dianggap nggak zuhud, ya, dianggap belagu. Jadi orang kalau udah hasad, kita senyum kepadanya, dikira kita nyengir. Kita sapa dia nganggap kita bentak. Ya, kita ingetin dia menganggap kita nyinyir. Begitu orang-orang yang hasad ini. Jadi serba salah sama orang hasad ini. Kita diem, dianggap kita ngapain? Sombong. Terus maunya kita apa? Gitu. Ini masalah hasad. Dan mohon maaf, hidup bertetangga itu akan muncul sifat-sifat ini. Jadi harus diantisipasi dengan cara silaturahim. Silaturahim, ngobrol jangan berlebihan. Ngobrol sepantasnya. Kita nanya sama teman, kamu kerjanya apa? Kerjanya disebutkan, oh itu kerjaan orang gaji sekian ya, gitu. Gajinya paling sekian. Itu kata-kata bahaya itu Pak, bisa nyinggung dia. Kita ngomong sama teman, oh kamu ngajar di mana? Oh di sekolah ini. Itu sekolah pelarian ya. Tuh kata-kata begitu nggak perlu keluar Pak. Nah, itu bisa nyinggung mereka. Syukur-syukur orangnya tidak hasad. Kalau dia hasad bahaya. Ya. Jadi apa yang berarti ta'azzuz? Ta'azzuz merasa diri mulia, merasa diri pantas, dan dia merasa orang lain tidak pantas. Di masjid ada, kalau kita kan imam alhamdulillah sudah profesional Pak ya. Tapi kalau di kampung-kampung kan enggak. Di kampung-kampung yang jadi imam itu kan masyarakat yang pilih. Tiba-tiba si imam yang biasa nggak datang, maka naiklah tetangga kita. Dia mau apa? Oh dia nggak pantas tuh. Maksudnya kalau dia nggak pantas siapa yang pantas? Dirinya. Nah kan maksudnya begitu. Ya. Jadi ketika kita melihat fenomena begini langsung dikit, jangan disuburkan itu. Dan yang ketiga, hubur riyasati wa talabil jah. Mencintai kepemimpinan dan talabul jah, mencari kemuliaan. Sebenarnya orang-orang kaya yang masuk ke dalam dunia partai, itu dia nyari apa Pak? Dia duitnya udah banyak. Partai Golkar kan ada tuh orang kayanya masuk nyalon jadi presiden kalau lolos kan? Ya. Ada juga partai-partai yang sering ngasih bantuan ke kaki lima tuh, yang punya MNC. Ya, kurang apa dia? Duit udah banyak, TV usaha udah banyak. Apa kurangnya dia? Istri cantik, mobil banyak, rumah bagus. Kurangnya apa? Dia nggak kurang apa-apa Pak. Dia pengen yang ini nih, mencari riasah, mencari kepemimpinan dan kemuliaan. Materi udah punya, nah dia mau cari imateri. Dia kira imateri itu salah satunya ingin berkuasa. Nah, yang paling lucu orang gampang dibisik-bisikin. Maka sekelas raja dangdut aja kenapa? Padahal dia kan ustadz juga tuh. Kata orang nama dia, Bang Haji. Kalau bukan Bang Haji yang maju, siapa lagi yang maju? Negerinya hancur. Wah, iya juga ya. Akhirnya dia buat partai ya, Pak. Syukurnya partainya nggak inilah. Akhirnya dia nggak terjun banyak. Karena kasihan, sudah seumur beliau, ya nikmatilah masa pensiunnya. Jadi pembisik-pembisik ini bahaya Pak. Hidup jangan karena si pembisik, hiduplah dengan kata hati. Jangan hidup dengan bahasa si pembisik ini, capek kita. Nah, orang-orang yang sibuk memikirkan orang lain, Imam Ibn Athaillah menyebutnya al-murid al-jahil, murid yang jahil. Jadi orang yang jahil itu bukan orang nggak sekolah, bukan. Tapi yang jahil itu siapa?
yang mendengarkan kata-kata orang untuk mencari kebahagiaan. Nggak akan pernah bahagia, Pak. Zaman SBY dulu masih ingat nggak, Pak? SBY itu takut dikritik. Maka saya ketemu dengan salah satu pejabat di Malaysia, ketemu SBY, ya, atau satu majelis dengan SBY. Itu SBY ngomong apa? Nangis, karena wartawan itu betul-betul berani sama presiden. Cuma karena dulu naikin harga Pertamina, ya, itu langsung dikatakan oleh mahasiswa di kampus dulu, SBY kafir. Ya nggak ada urusannya sih sebenarnya, kafir menaikin bensin. Tapi dia nangis. Makanya SBY itu banyak diamnya, hati-hati. Versi orang yang berbaik sangka. Kalau versi orang nggak baik sangka disebut apa? Kalau kita nyebut dia nih lamban, nah ini versi siapa nih? Versi orang yang nggak suka sama dia, wah SBY lelet gitu. Tapi bagi orang yang suka sama dia, SBY hati-hati. Tapi kan nggak banyak yang bilang dia hati-hati, Pak. Nah giliran ada Yusuf Kala, kemudian sekarang presiden sekarang nggak banyak diamnya, banyak kerjaannya, salah juga. Jadi nggak ada di dunia ini orang akan benar terus. Tidak akan ada di dunia ini orang dipuji oleh semua orang. Nggak bakal mungkin, ya. Maka masyayikh kita dulu sering membacakan sebuah kalam-kalam mahfuzat, ya. Ridwan nas, ya. Ghayatul la tudrak. Ridho semua orang itu adalah tujuan yang tidak akan pernah kau capai. Maka pilihlah jalan yang kamu kuat di situ. Jangan mencela-mencela nggak jelas, Pak. Pilih jalan yang di situ pasti ada orang yang suka, di situ pasti ada orang nggak suka. Jalan kita jelas. Maka waktu saya mengajar kitab-kitab ini, kitab Tazkiyatun Nafs, Riyadhutun Nafs, kitab tasawuf kata orang, kitab zikir, kitab hikam min Rasulillah, itu sahabat saya ngomong, banyak itu, bukan satu dua orang. Antum nggak takut nanti dibenci oleh kelompok fulan, kelompok seberang, gitu. Jawaban saya apa, Pak? Kalau saya beramal karena ingin dipuji si fulan, kelompok A, B, C, D, maka saya akan membuat dia senang misalnya, tapi saya akan dibenci lagi oleh kelompok yang lain. Udah nggak mungkin saya disukai semua orang. Jadi saya memilih sekarang untuk siap dibenci dan siap juga disukai. Ada orang yang suka ilmu tentang Tazkiyatun Nafs ini, Riyadhutun Nafs ini. Ada yang nggak suka, nggak apa-apa. Kalau orang bilang kita ngedongeng, ini nggak apa-apa, biarin aja. Ada orang bilang ahli bid'ah, syubhat, itu resiko, Pak, resiko di jalan Allah. Dan salah satu ciri-ciri pejuang di jalan Allah, la yakhafuna laumata laim. Tidak takut dicaci orang-orang yang mencaci. Kenapa? Itu kan biasa aja, jalan aja. Maka kalau pengurus masjid, betul harus dengerin orang dalam rapat, tapi jangan kebanyakan rapat, Pak, banyak kerja aja. Di masjid itu kok banyak rapat, banyakan rapatnya nggak ada kerjanya ntar. Di mana-mana begitu. Ya, kantor itu kalau banyak rapatnya itu nggak ada jadi. Rapat tuh sedikit aja. Yang banyak kerjanya. Kalau kita rapat, pasti kita disalahin orang, dikritik orang, mau berubah lagi. Ya. Bi'ayyakuna munfaridan 'aziman nazari ghaira musyarakin fil manzilah. Nah, orang-orang ini yang ingin mencari popularitas, jabatan, mencari kemuliaan, ini nggak rela kalau ada orang mendapatkan kemuliaan itu. Kalau dia satu aliran, Pak, kalau ini dalam bab keagamaan, ya, jadi keagamaan ini bisa kena nih. Dai sama dai masih sepaham nih, ahli sunnah. Dia akan mengatakan, oh si anu tuh nggak pantas ngajar ini, dia nggak pakar. Yang pakar maksudnya dia sendiri yang pakar. Tuh. Bisa begitu, Pak. Jadi ini udah sepaham nih, udah sama-sama ahli sunnah. Udah oke lah pemahamannya. Masih bisa iri begitu. Apalagi kalau tidak sepaham. Kira-kira gimana? Satu ahli sunnah manhaj akidahnya Asy'ariyah. Satu ngaku ahlu sunnah, manhajnya salafiyah. Salami, Pak. Salam itu. Si Asy'ari bantah salafi, si salafi ngata-ngatain Asy'ari, begitu terus. Dia nggak rela si salafi ini naik, sebagaimana si salafi nggak rela si Asy'ari ini naik. Begitulah terus. Apalagi muncul sufi, merasa nggak pantas. Apalagi nanti ada nih cara-cara untuk menjatuhkan dia, beda pilihan politik. Maka antum lihat aja sekarang di YouTube habaib dengan habaib tengkar. Intinya sebenarnya adalah luka lama beberapa tahun yang kemarin, setahun beberapa tahun kemarin ya. Karena beda pilihan politik, sekarang cari-cari kesalahan. Oh, ketemu nih kesalahannya. Nah, itu diekspos terus, tengkar. Ya, kita sedih juga sih ngeliat habaib kok tengkar-tengkar. Tapi ini menunjukkan habaib itu yang suci darahnya. Tapi pemikiran dia kan belum tentu suci. Ya, manhajnya, mazhabnya belum tentu suci. Dia sama kayak kita, persis sama, nggak ada beda. Habaib nggak ngaji ya bodoh. Habaib ngaji ada dua kebaikan. Udah habib, berilmu, dua manzilahnya, manzilatani. Kalau kita kan dapat satu doang, Pak. Nah, cuma kalau rohani kita bagus, bisa jadi kita pewaris rohani. Mereka coba pewaris jasmani. Lebih kekal yang mana jasmani sama rohani? Rohani.
Maka Nabi mengatakan pewarisku bukan zuriatku. Nabi mengatakan pewarisku ulama, al-ulama warasatul anbiya. Ya. Jadi kalau beda faham, beda aliran, oh bisa kalimatnya begitu. Syubhat, ahli bid'ah, sesat, bisa begitu, Pak. Udah sering lihat ya di YouTube ya. Pasti sering lihat gitu, ya. Kalau dia sefaham, tapi beda popularitas, nanti paling mau jatuh-jatuhin. Nah, ini agak sedih kita ngeliatnya. Ya. Dan yang terakhir, penyebab orang bisa hasad, khabathun nafs wa syuhuha bil khair li ibadillah. Ini yang paling parah. Emang pada dasarnya hatinya busuk gitu, kalau bahasa Indonesianya. Tapi kalau terjemahan harfiahnya, jiwanya itu kotor. Khabathun nafs wa syuhuha bil khair li ibadillah. Dan rasa kikirnya yang pelit terhadap hamba Allah, bihaitsu yashuqqu alaihi ayyusafa indahu husnu hali 'abdin fi ma'uniyam alaihi. Dia susah menerima kalau ada orang mendapatkan kebaikan. Seorang dai, seorang artis, itu nyesek, Pak, si public figure ini. Kalau melihat si artis atau public figure atau si ustadz yang lain itu populer muncul, nyesek bagi dia. Ini ciri-cirinya. Ya. Makanya mereka betul-betul jor-joran untuk menghabiskan dirinya, untuk membuat followernya senang. Ya, nauzubillah min dzalik. Nah, kalau 4 ini masuk dalam diri, udah semi-semi kafir, Pak. 4 yang tadi ya, kebencian. Ya, benci ini kan sebabnya macam-macam ya, beda paham, beda politik, beda strata ekonomi, ta'azzuz, merasa diri pantas mulia, mencari riasah. Apa arti riasah tadi? Kepemimpinan, wa talabil jah, mencari jah, tuah, ya, kemuliaan. Dan yang terakhir, emang jiwanya kotor. Nah, rata-rata jiwa kita kotor, Pak. Jadi jiwa itu pada dasarnya dia kotor. Meskipun dia kotor, kolbu kan ada cahaya. Maka kolbu ini nanti akan membersihkannya. Maka ada jalan pintas untuk menghabiskan ini. Kalau beliau memberikan di sini beberapa cara ya. Jalan pintas untuk membersihkan kolbu dari penyakit-penyakit kolbu, khususnya hasad, adalah memasukkan nama Allah ke dalam kolbu. Artinya berzikir dengan kolbu sebanyak-banyaknya. Jika dosanya dosa fisik, cukup dengan zikir pagi sore selesai. Tapi jika dosanya di dalam diri, maka dia harus zikirnya zikir yang tersembunyi. Mirip seperti dokter, kalau lukanya di luar, pengobatannya di luar. Kalau lukanya, penyakitnya di dalam, itu harus dioperasi, benar nggak? Nah, operasi terbesarnya itu adalah zikrullah. Likulli syai'in siqalah. Begitu dalam asar riwayat Imam Baihaqi. Setiap sesuatu itu ada cara untuk membersihkannya, mengobatinya. Wa siqalatul qalbi zikrullah. Pembersih hati, penetral hati, pengobat hati hanyalah zikrullah. Nah, itu zikrullah kalau masukkan kolbu. Kalau dimasukkan ke pikiran bagaimana? Apakah kita akan hasad sama orang, sedangkan yang menurunkan nikmat itu siapa? Ini caranya nih kalau masuk ke akal. Allah, benar. Mungkinkah Allah salah menurunkan nikmat sehingga kita perlu ini? Kita nih senang sama seorang lawan jenis, laki ke perempuan, perempuan ke laki-laki. Tahu-tahu dia nikah duluan sama seseorang. Iri nggak? Pasti ada rasa iri, Pak. Masa dia sih wajahnya biasa-biasa aja, kok nikah sama dia yang mukanya luar biasa? Itu perasaan kita. Ya. Pertanyaannya, mungkinkah Allah salah dalam menjodohkan? Tetangga kita dapat rezeki, kita mikir seharusnya saya itu. Teman kita dipromosiin, gajinya naik, kita berpikir seharusnya saya itu. Pertanyaannya diulang lagi, itu yang ngatur siapa? Allah bukan? Allah. Mungkinkah Allah salah ngirim rezeki orang ini? Kalau begitu, orang yang hasad, dia sebenarnya sedang berprasangka ke makhluk yang dapat nikmat atau kepada Khalik? Kepada Khalik. Saya kalau gitu bukan berarti Allah berada di satu tempat, Pak, ya. Ini menunjukkan Allah maha tinggi gitu aja, secara mutlak, bukan tinggi arah. Allah maha hebat. Ini karena tubuh kita butuh isyarat. Ya. Jadi orang yang hasad itu, dia sebenarnya berprasangkanya ke siapa? Ke Allah. Itu masalah dia. Maka dosanya orang hasad ini bukanlah karena dia jahat ke makhluk Allah saja, tapi dia salah memahami tentang Allah. Dia menuduh Allah itu salah kirim. Dan saya sudah berulang-ulang mengatakan, Allah itu apakah kalah canggih daripada JNE, Tiki, Pos? Itu kalau kita ngirim barang, namanya kita tulis, jalannya, rumah-rumahnya. Kita kirim, nyampe nggak, Pak? Mungkin ketuker nggak? Persentasenya berapa tuker-tuker? Kecil sekali. Ya mungkin 98% itu nyampe semua. Paling 2% rusak atau meledak di tenggelam gitu ya, atau busnya hancur yang bawa. Tapi dolar itu gimana?
banyak penyampaiannya kan? Itu yang tiap hari pesan-pesan Lazada, tiket.com, ibu-ibu tuh. Ya, mas-mas ini juga kayaknya sama kayaknya. Itu gimana? Salah kirim nggak dia? Enggak, paling salah kirim barang. Ya, kita pilih warna merah, dia kirim warna biru. Tapi nyampe barangnya. Kenapa? Alamatnya jelas. Rezeki Allah itu dikirim Pak dari langit. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan dari rezeki, dari barang nikmat yang kami rezekikan kepada mereka, itu mereka infakkan. Berarti ada kalimat kami rezekikan. Nahnu narzuqukum, kamilah yang memberi rezeki kamu. Itu ayatnya jelas. Kalau terjemahan hari ini, kamilah yang mengirim secara rigid, detail rezeki kamu masing-masing. Maka tidak akan ada yang ketukar jodoh, nggak ada yang ketukar rumah, ketukar duit, ketukar gaji, nggak bakal ada. Kalau sudah paham begini, masih perlu nggak hasad sama teman yang pangkatnya sudah duluan naik, rezekinya sudah duluan naik? Ya, Ustaz masih atu aja tadi ya, masih atu deh. Kemudian udah 2 iri, nggak perlu iri. Kalau emang jatah pasti dapat. Kalau nggak di sini ya di surga kan gitu. Jadi orang-orang yang hasad ini, masalah dia sebenarnya adalah kepada Allah. Kepada makhluk itu adalah turunannya. Karena dia terhijab, terhalang memandang Allah, tidak memahami Allah, maka dia berprasangka kepada makhluk, pada hakikatnya sedang menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan demikian ada 2 tuh obatnya. Yang pertama di kolbu, banyak-banyak zikir. Maka cari ahli zikir kolbu, nanti diajarin Pak cara zikir di kolbu. Jangan cuma zikir di lisan doang. Ya, Sayyidina Hasan Al-Basri mengatakan, saya suka zikir dengan tangan, zikir dengan lisan, dan dengan kolbu saya. Berarti ada zikir kolbu. Nah, itu ditalkinkan dari ahli kolbu. Talkin itu dibimbing. Talkin bukan hanya untuk orang yang sakarat atau udah mati. Orang yang mau mati lebih butuh. Karena kita yang butuh, Pak. Masalah orang iri nggak iri kan masalah di sini. Ya. Dan yang kedua, itu dalam ilmunya. Nah, ilmu mengenai cara menghapus iri tadi. Ternyata iri ini berkaitan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kajian ini bisa membuka sedikit yang terbuka dari kolbu yang mungkin menyimpan hasad. Semoga dengan kajian ini penyakit hasad di kolbu kita Allah sembuhkan. Amin ya rabbal alamin. Gimana Pak? Ada? Bapak Ibu, dengan tangan Ya. Selamat. Oke, baik. Cara membedakan jiwa, nafs, ruh, kolbu gitu ya. Betul. Ini sengaja waktu di awal saya tinggalkan pembahasannya. Karena Imam Ghazali juga beliau masih muter-muter di situ. Jadi ada yang disebut dengan pertama dari fisik dulu, jasad. Ini dia. Jasad kita ini mempunyai energi. Energinya mirip dengan binatang. Energi itu ada pada apa? Ada pada nafs. Disebut jiwa. Bahasa Indonesianya jiwa. Disebut sukma. Disebut juga diri. Tapi diri ini diri bagian luar itu deh. Ya. Nah, badan kaitannya dengan jiwa tadi, ya. Lalu kita punya sisi lain, akal. Nah, ini masih di luar semua nih. Jadi sisi manusia yang di luar itu ada badan dan nafsnya, jiwanya, lalu ada akalnya. Nah, ini bagian terluar manusia. Jadi kita ini bukan satu sisi, Bapak, ya. Dan yang kedua, kita mempunyai sisi lain. Apa sisi lain dari kita? Sisi batin. Tadi zahir. Yang batin itu adalah qalbu, lebih batin lagi namanya ruh. Nah, Imam Ghazali masih muter-muter kadang. Bagi beliau nafs itu disebut ruh juga, kolbu itu ruh juga, padahal bukan begitu. Ya, di zaman itu beliau baru bisa menjelaskan sedetail itu. Nah, zaman ini kita sudah bisa menjelaskan lebih detail dari Imam Ghazali, ya. Beliau bisa sampai ke sana udah keren, ya. Kenapa? Karena ruh itu min amrillah, ruh itu amrullah, ya, urusan Allah, hembusan Allah. Maka ruh ini tidak mati. Kalau nafs, jiwa mati deh. Oleh karenanya di dalam Al-Quran yang wafat, yang mati itu nafs apa ruh? Kullu nafsin za'iqatul maut. Kullu nafsin, setiap nafs, gak ada ayat yang kullu ruhin. Cuma ulama sebelum kita sebagian mengartikan nafs itu ruh, itu kelirunya. Jadi ulama bisa keliru juga, tapi itu gak apa-apa. Dulu bahasanya baru bisa sampai ke sana, gitu. Mereka itu membahasakan nafs itu jiwa, ruh itu inti dari jiwa. Padahal bahasanya lebih dari itu. Jadi yang mati cuma nafs. Nafs ini kadang punya karakter binatang, disebut dengan nafs al-ammarah. Insya Allah lah di Senin depan, ya, saya bahas tentang tingkatan nafs berdasarkan kitab ini juga. Sampai nanti ada nafs mutmainnah. Nanti di atasnya ada lagi radiyah, mardiyah, kamilah. Di atasnya sebenarnya ada lagi, tapi di kitab cuma 7, ya. Insya Allah bisa dibedain, ya. kita kasih dulu Ya.
Penyakitnya jika dia di dalam diri, nodanya dihilangkan dengan zikrullah. Tapi paradigmanya harus dihilangkan dengan ilmu. Paradigmanya, orang hasad itu kan karena konsep berpikirnya nggak bener. Nggak, cara benernya pakai ilmu, maka ada ilmunya. Tapi bekas yang ada di kolbu, kan dia setiap kali kita dosa, itu kan ada hitam di kolbu. Itu cara ngilanginnya apa? Zikrullah. Nah, guru-guru kita dulu ada yang pakai metode ngaji aja, ada yang pakai kolbu aja. Nah, yang pakai kolbu doang tuh orang-orang tarekat sufi itu, berzikir aja. Kalau berhasil baru hilang irinya. Tapi faktanya nggak juga, banyak orang tarekat hari ini iri-iri juga, Pak. Contohnya ada rebutan jadi mursyid, rebutan jadi wakil talqin, gurunya meninggal rebutan siapa yang gantiin gurunya. Itu kan berarti belum beres di kolbunya. Kenapa? Karena baru di tataran zikir kolbu, belum sampai kepada paradigma. Paradigma itu yang membersihkan cuma ma'rifat ilmu. Nah, ilmu itu nanti yang konsumsi ruh kita yang konsumsi. Kalau udah masuk ke dalam ruh, dia otomatis permanen. Pemahaman yang saya sebutkan ini, kalau yang konsumsi ruh Bapak, itu permanen langsung, Pak. Nanti setiap kali ada orang mau kita hasad, nanti ditolak oleh ruh kita. Tapi kalau baru masuk di kolbu, zikirnya, kalau nggak zikir, hasad lagi. Ini kelemahannya. Jadi zikir-zikir tarekat sufi, itu masih punya kelemahan, karena dia baru sampai pada tataran kolbu. Berarti ilmu ma'rifat itu ada yang dipegang oleh sufi, tarekat, ada yang dipegang oleh para wali-wali yang tinggi. Nah, mereka adanya di ilmu ma'rifat. Nah, Imam Ghazali yang megang itu salah satunya. Beliau sudah di atas itu semua. Maka beliau pangkat kewaliannya kan sudah sampai kutub namanya. Kutub ini sudah poros di zaman itu, ya. Nah, Imam Ghazali ini kalau ada persoalan kolbu, dia sudah bisa ngobatinnya baik dengan cara ma'rifat atau dengan cara zikrullah. Nah, zikrullah itu dia sebutkan di dalam kitab Kimia Sa'adah. Dalam kitab Ihya Ulumuddin disebutkan dua-duanya, zikirnya tapi tidak terlalu detail, yang paling banyak ilmunya. Maka belum dikasih judul Ihya Ulumuddin, menghidupkan ilmu-ilmu agama. Tapi orang terjebak dengan kulit-kulitnya. Yang dilihat hadisnya kok ada yang dhaif, gagal paham. Padahal maksud Imam Ghazali bukan itu. Maka di luar sana kalau ada orang mencoba mengkritisi kitab Ihya Ulumuddin, itu karena dia gagal baca. Tujuan Imam Ghazali kan bukan untuk menampilkan ini hadis dhaif tidak dhaif. Itu ke ahli hadis. Imam Ghazali ngomong kolbu, maka kalau mau kritisi Imam Ghazali, kritisi konsep kolbunya. Mau kritisi tentang hadisnya, nggak nyambung, ya. Nah, ini di luar ini kita lihat banyak yang gagal paham, gagal fokus. Ini di zaman banyak gagal paham, Pak. Semoga kita dijaga oleh Allah SWT. Cukup, ya? Ada yang mau dibacain? Kalau ada ahli zikir di kampung yang nonton, ahli zikir bersanad, ya, silakan belajar ke beliau. Gitu aja, ya. Jadi nggak mesti ke kita. Dan saya tidak mengizinkan ngambil zikir lewat YouTube, lewat Facebook. Bagi saya itu haram. Karena nanti dia nggak bisa bedain pengalaman rohani dengan halu. Ntar kalau datang ke dokter kan jadi bingung. Kamu mendengarkan suara-suara nggak? Jadi bingung tuh suara-suara apa itu. Kalau dia ahli zikir bersanad, dia bisa bedain. Ini namanya mukasyafat, penyingkapan kolbu. Ini namanya halu, ya, halusinasi. Itu beda, Pak. Nah, dan kita sudah ketemu beberapa orang yang berzikir lewat YouTube. Kan YouTube banyak ijazah-ijazah, nggak jelas sumbernya dari mana. Sekarang udah separuh-separuh gila. Ya, ada teman kita di Makassar kemarin ngabarin, dia ngambil ijazah-ijazah umum yang ada di YouTube. Gila, Pak, sekarang. Ya, tetangga saya juga, tetangga teman kita yang ikut ngaji di Ribat juga cerita begitu. Ya nih, teman kita ngaji lewat YouTube, zikirnya diamalin. Udah gini aja, kalau belum ketemu guru zikir, nggak usah zikir dulu deh, ngaji aja. Ya, ngaji aja. Karena zikir itu wajib ada pembimbingnya. Orang mana aja ada pembimbingnya biar nggak salah panah. Zikir itu lebih dahsyat dari mana, Pak? Orang kesurupan cukup dibacain nama Allah di sini dia sembuh langsung. Itu kalau zikirnya oke di kolbunya. Kenapa ada orang meruqyah pakai baca Quran nggak sembuh-sembuh? Karena di kolbunya pembaca Quran ini belum masuk nama Allah dan kalam Allah itu. Tapi kalau kolbunya sudah masuk nama Allah, dia datang aja udah sembuh itu orang kadang. Kalau nggak juga ditepuk, kalau nggak ya diapain kayak gitu. Sembuh Pak biasanya. Kalau di kolbunya sudah masuk nama Allah. Nah, kalau enggak nanti jadi aneh, ya. Jadi tolong jangan belajar zikir lewat YouTube, lewat sosmed. Belajar zikir langsung ke ahli zikir. Karena zikir itu tempatnya di kolbu, harus datang ke ahli kolbu, bukan di kolbu YouTube. Ya, nggak ada kolbu YouTube, Pak. Udah, ya. Saya rasa cukup teman-teman karena Allah. Insya Allah jika umur panjang kita lanjutkan di Senin depan. Besok mungkin dengan Ustadz Zulfikar, ya. Jadi. Baik. Nasallallahu alaihi wa afiyah lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa sa'iril muslimin wal muslimat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita diizinkan Allah untuk berkumpul
kaji tentang nuzul Quran. Nuzul berarti turun. Seperti nuzul turun. Tapi karena Quran itu kalam Allah itu bukan makhluk, maka jika disebut turun, jangan dibayangkan turun dari arah atas ke bawah, tapi dari Allah yang maha tinggi, maha mulia, turun kepada hamba yang sangat hina. Itu makna turun. Ya, jangan terjebak kepada akidah materialisme yang membayangkan Tuhan di atas lalu menurunkan Quran ke bawah. Namun setelah Al-Quran diturunkan dari kalamnya, dari dirinya Allah. Jadi Al-Quran itu Bapak Ibu, jika pada zatnya itu tidak berhuruf, tidak bersuara, simbolnya titik. Apa simbolnya? Karena titik itu adalah awal dari huruf, huruf adalah inti dari kata, kata inti dari suatu ayat, ayat adalah inti dari satu surat, surat adalah inti dari satu kitab. Maka kalam Allah yang disebut oleh ulama kita Ahlus Sunnah dari dulu sampai hari ini tidak berhuruf dan bersuara, itu kalam Allah yang ada pada dirinya. Oleh imam kita Abul Hasan Al-Asy'ari disebut dengan kalam nafsi. Apa sebutannya? Kalam nafsi. Maka di Quran misalnya surat Sajadah, Alif Lam Mim Tanzilul, tertulis, terekam. Kalau yang ada di Lauh Mahfuz belum terjadi pun sudah ditulis. Apa arti imitasi? Tiruan. Apa arti imitasi? Tiruan. Alam yang di sini menirukan yang di sana. Kalau di diri kita, Lauh Mahfuz itu otak. Memori. Memori yang dijaga Allah. Itu otak. Dan belum ada sejarahnya manusia memaksimalkan otaknya melebihi Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad bisa bercerita, memori otaknya bisa tembus ke alam masa lalu, bisa tembus ke masa depan, bisa tembus ke alam yang tinggi, bisa tembus ke alam yang di bawah. Maka beliau bisa cerita yang di langit, yang di aras, yang ditanam di dalam bumi, sampai akar-akar bumi, isi dalam gunung. Bahkan beliau bisa cerita alam-alam yang di situ ada penduduk-penduduk yang tidak mengerti. Di luar sana ada makhluk. Dalam riwayat Imam Ahmad ini murid Imam Syafi'i, Ahmad bin Hanbal. Di kitab Al-Musnad disebutkan, Nabi Muhammad SAW pernah diperjalankan masuk ke suatu negeri alam semesta, di ujung sana, mungkin di ujung galaksi, ada makhluk hidup di situ. Si makhluk ini tidak tahu adakah nabi, malaikat atau manusia. Mereka sibuk dari awal dicipta sampai sekarang untuk menzikir, menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada orang tanya, adakah kehidupan di luar bumi? Ada, tapi bentuknya bukan kayak kita. Mirip tapi bukan kita. Itu ada pada hadis Nabi. Nabi memorinya bisa tembus sampai ke sana. Namun memori kita nggak tembus. Kenapa? Nabi itu disebut Allah Nur. Dan beliau berdoa, Allahumma ja'alni nura. Jadikan aku adalah cahaya itu ya Allah. Kalau cahaya kecepatannya lebih cepat dari apa saja. Dan cahaya Nabi bukan cahaya matahari, bukan cahaya bulan. Cahayanya nurullah, cahaya Allah. Maka disebut di Quran, Allahu nurus samawati wal ard. Allah lah sumber cahaya langit dan bumi. Surat An-Nur ayat 35. Tapi kata Ibnu Abbas, sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhu, mathalu nurihi, kalimat berikut dari ayat ini, perumpamaan nurnya itu nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa? Disebutkan nurnya seperti ada lentera. Ada lentera. Apa kalau lampu lama itu, Pak? Ya, lentera ya. Lampu tradisional lah. Ada kacanya, di dalam ada sumbunya. Sumbu di bawah ada minyak zaitun atau minyak tanah. Terbayang? Nabi disebut cahaya yang menyala itu. Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Saudara yang melakukan Allah, kajian tentang nur bagian dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika ada ustaz-ustaz hari ini mengatakan bid'ah kajian Nur Muhammad, dia tidak mengerti syariat dengan baik. Kenapa? Ayat nur di Quran sangat banyak. Tafsir tentang nur di Quran sangat banyak. Dan Al-Quran sendiri disebut dengan nur. Salah nama lain dari Al-Quran adalah An-Nur. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
Jadi Allah berkalam pada dirinya, lalu kalamnya Allah tumpah ruahkan kepada memori alam semesta bernama Lauh Mahfuz. Dari Lauh Mahfuz, Sayyidina Jibril disuruh untuk membawa, dia copy paste. Dulu para ulama kita nggak tahu menjelaskannya karena belum ada teknologi mengcopy paste. Betul nggak? Maka terjadilah perdebatan di kitab Al-Itqan, tempatnya Dr. Amrozi, saudaraku tapi tanpa pakai Rozi ini. Ini ada Amrozinya. Ini bukan yang teroris ya. Di PT IKI, dia S3 di PT IKI, ternyata mahasiswa kawan saya Dr. Aldomi. Kalau saya ngajar di Pasca IKI. Ya, ternyata jumpanya di sini. Kita mengajarkan satu kitab judulnya Al-Itqan fi Ulumil Quran, karya Imam Asyuti. Imam Asyuti menyimpulkan perdebatan ulama dari dulu, bagaimanakah caranya kalam Allah yang qadim, yang tidak dapat disentuh itu, yang transenden itu, kemudian menjadi makhluk dalam bentuk mushaf. Kalamnya tetap qadim, tapi hurufnya kok jadi nyata. Bagaimana caranya? Apa metode Jibril, metode Nabi Muhammad untuk ngerekamnya? Maka ini lucu-lucu Pak. Lucu tapi benar. Ada 2-3 pendapat ya, yang seingat saya ya. Pertama, Sayyidina Jibril turun, berubah menjadi sosok manusia. Betul ya? Ada riwayatnya. Lalu membacakan kepada Sayyidina Muhammad SAW dan Nabi menghafalnya. Itu masyhur. Tapi apa yang bagi saya lucu? Tapi benar. Kata Imam Syuti, ulama kita juga berpandangan. Sayyidina Muhammad itu ada ruh, ada jasad. Maka ruhnya menjadi lebih dominan dari jasadnya, sehingga ruhnya naik menjadi sosok yang berbeda dengan sosok material, sosok jasmani, tapi dia sosok rohani. Dengan sosok itu dia langsung mengambil kepada Lauh Mahfuz atau menangkap dari Jibril. Ya bolehlah. Ya dalam ilmu zikir, ilmu ma'rifat disebut dengan tajalli. Tajalli, ada tajalli Allah kepada hamba, ada tajalli hamba kepada Allah disebut tarakki, naik. Hilang sisi kehambaan yang zahir, nyatalah sisi kehambaan yang batin. Tapi penjelasan ini masih rumit. Yang paham cuma ulama yang mengalaminya. Malam yadzuq lam ya'rif. Siapa yang tidak pernah merasakan tidak akan mengerti. Ternyata di abad 20 muncullah namanya, apa dulu yang gede gitu? Pita, apa? Kita nyimpan disk. Apa namanya dulu? Scan disk. Flash, bukan yang gede. Disket. Sebelumnya ada. Yang dulu saya masih punya paman di Senen, dia punya piringan hitam untuk merekam suara. Itu suaranya indah sekali Pak. Dan dia masih punya alat untuk memutarnya. Tapi sebesar itu piringan hanya mampu 1 album. Mungkin sebagian Bapak ini ada pernah mengalami generasi itu. Alhamdulillah Al-Fakir kami pernah menyaksikan itu dari paman-paman kita di sini. Lalu muncullah tadi disket. Sekarang lebih sederhana, lebih kecil, lebih kecil. Itu cukup. Bahkan hari ini tidak begitu lagi, kirim email. Bayangkan. Bagi Allah mudahkah ngirim email dari Lauh Mahfuz ke kolbu Nabi? Mudahkah? Mudah nggak Pak? Dulu kan baru Bluetooth ya. Didekatkan, pindah. Tapi hari ini tidak perlu. Yang penting terjadi koneksi, dia punya akun, dia punya email, dia punya memori, dia akan sanggup menerima pesan dari sana. Yang penting jangan salah akunnya. Jangan salah alamat kirimnya. Kira-kira mungkinkah Allah salah mengirim? Seperti yang diyakini oleh salah satu kelompok Rafidah. Kelompok Rafidah yang bernama Kailaniyah dan Sabaiyah. Apa kata mereka? Jibril salah alamat, harusnya turun kepada Ali, tapi turunnya ke Muhammad. Tapi kelompok ini pun tidak dianggap Islam oleh Syiah Isna Asyariyah yang ada di Iran hari ini. Karena itu disebut kelompok Ghulat. Ya, kelompok apa namanya? Ghulat. Di Indonesia ada Syiah, tapi Syiahnya sebagian besar sudah terpelajar. Ya, Syiahnya sudah Sunni, Sunni Syiah. Ya. Namun kita tetap berbeda, jaga saja toleransinya. Ya. Jaga saja toleransinya. Namun akidah kita tetap ahlus sunnah. Saya pun beberapa kali interaksi dengan mereka, dan mereka sudah tidak lagi menghujat istri-istri Nabi dan sahabat-sahabat Rasul. Artinya sudah mau berdamai. Terlepas dari itu semua Bapak Ibu, jika di kolbu Bapak Ibu itu ada akun rohani, kalau di saya juga ada, kita bisa berkirim walaupun jarak jauh. Ya, itu sebabnya dulu ibu-ibu, mungkin ibunya ibu-ibu ini, nggak tahu ibu-ibu yang sekarang, karena ibu-ibu sekarang sudah disibukkan oleh handphone.
Ibu-ibu zaman dulu, itu kalau anaknya sakit, dia bisa tahu. Sampai sekarang masih sama? Masih sama ya? Suaminya lagi kenapa-napa, dia tahu. Anak juga begitu, perasaannya tidak nyaman, kok kebayang terus orang tuanya. Yang lebih bonding itu saudara kembar. Itu biasanya lebih cepat. Maksud saya menyebutkan ini Bapak Ibu, ini hanya untuk menjelaskan bagaimana proses turunnya Quran dari Lauh Mahfuz kepada qalbu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun semua ini ada yang lebih dahsyat lagi di Quran. Misalnya di surat An-Naml dikatakan Nabi Muhammad itu ngambil Quran bukan lewat Jibril, bukan lewat Lauh Mahfuz. Sayyidina Muhammad langsung mengambil kehadiratnya. Wa innaka latulaqqal Qur'ana min ladun hakimin alim. Engkau hai Muhammad, innaka sungguh engkau langsung tulaqqa, mendownload. Kalau bahasa zaman now-nya, mendownload, langsung mengambil Al-Qur'an min ladun, dari sisi ladun. Apa arti ladun? Sekarang jadi istilah laduni. Laduni itu transfer ilmu tanpa perantara, tanpa media, langsung. Sungguh engkau hai Muhammad langsung mengambil Quran dari hadirat Allah yang maha hakim dan alim, yang maha bijaksana dan maha berilmu. Karena dia langsung mengambil dari yang maha berilmu, maka dialah menjadi sumber ilmu. Disebut dia Madinatul Ilmi, kota ilmu, pusat ilmu. Kenapa? Sumbernya langsung kepada zat yang maha berilmu. Oleh karena itu Nabi tidak perlu Google, Pak. Nabi tidak perlu buka aplikasi. Kenapa? Dirinya langsung terkoneksi dengan yang maha ilmu, server terbesar, ya, yang dia sumber alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi ada kalanya ngambil langsung kepada Allah, ada kalanya lewat Sayyidina Jibril. Ini kita gabung aja semua. Ada kalanya lewat Lauh Mahfuz. Lalu apa perbedaannya? Yang turun lewat Lauh Mahfuz dan Jibril itu yang kemudian wahyunya punya muatan hukum syariat. Karena dia syariat, hukumnya jelas, hukumnya tidak boleh abu-abu, dia mesti hitam putih, meskipun dalam memahaminya boleh orang berkreasi disebut ijtihad, tapi dia mesti clear. Kitabun mubin, ayatun bayyinat, begitu disebutkan di Quran, ayat yang jelas, buktinya jelas, maka perlu ada Lauh Mahfuz, perlu ada Jibril. Di sini tidak mengharapkan filsafat kan? Ya, gurunya kita juga ya. Dalam akidah Islam, filsafat itu ada yang dibolehkan dan itu sudah. Jadi kalau filsafat itu barangkali sudah disyahadatkan oleh Imam Al-Ghazali, sudah disunat oleh Imam Al-Ghazali. Maka beliau mengatakan Jibril itu di filsafat disebut dengan al-aqlul fa'al. Apa artinya? Akal aktif. Akal aktif itu tugasnya menyerap makna lalu menyampaikannya. Apa yang dibawa oleh Sayyidina Jibril itulah hukum-hukum Allah. Itu yang kemudian jadi Al-Quran. Pertanyaannya, di luar Quran masih ada wahyu nggak? Tadi masih ingat? Ada yang langsung kepada Allah. Itu Quran apa? Jadi Quran ini, ada Quran berarti ayat syariat, ada Quran berarti wahyu secara mutlak. Wahyu secara mutlak. Maka di Quran ada kalimat Iqra kitabak, bacalah kitabmu. Maka jangan bayangkan Bapak Ibu saudara-saudariku, kitab yang disebutkan di Quran itu buku yang kita maksud hari ini. Kitab itu himpunan makna yang ada pada huruf, dirangkai dalam kata, disusun dalam kalimat, lalu dalam bentuk ayat-ayat, gabungan dari surat-surat, terkumpul, itu disebut Al-Kitab. Dan dia nggak mesti fisik, bisa hafalan. Maka dulu orang disebut ahli kitab itu nggak mesti ada kitab di tangannya, tapi ada kitab di dalam memori dirinya. Dan ini dipraktekkan oleh para ulama kita. Ada imam ahli hadis namanya Imam Al-Hafiz Ibnu Salah. Al-Hafiz Ibnu Salah mazhabnya Syafi'i, dia hafal Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi dan lain sebagainya. Dia jika mengajar kitab itu tidak ada rujukan di depannya, semua rujukan sudah di kepalanya. Maka dia bacakan Muqaddimah ilmu hadis, menjadilah itu sebutannya Muqaddimah Ibnu Salah. Ada imam yang kontroversial, dia seorang ahli hadis, akidahnya Ahlus Sunnah, tapi dia bertasawuf. Namun karena orang tidak faham dia bertasawuf, dikira rasa yang dia alami dalam tasawuf itu bagian dari akidah.
Sehingga pengalaman dia dihukumi secara hukum akidah. Di situ kekeliruan orang baca imam ini, namanya Ibnu Arabi. Imam Ibnu Arabi ini hafiz Quran, hafiz sunnah. Satu kali dia tulis kitab judulnya Al-Futuhat Al-Makkiyah. Ilham-ilham yang turun di Mekah. Kalau cetakan saya 9 jilid Bapak Ibu. 9 jilid segini. Pertama kali saya baca secara utuh 2004 sampai 2006 khatam. Waktu itu kami masih S1, profesor saya pun belum baca utuh. Alhamdulillah kami sudah baca utuh. Biiznillah dengan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala 2006 saya khatam. Tapi apa yang bikin saya kaget? Imam pengarang kitab ini dia hijrah ke Suriah dan menjadi penasihat Sultan Kaukaus. Ini saya jelasin umat Nabi, apalagi nabinya gitu maksudnya nanti. Imam Ibnu Arabi ini dia buru-buru berangkat dari Mekah, ternyata kitab-kitab yang dia tulis 9 jilid itu tertinggal di Mekah. Sampai di Suriah, dia jadi mursyid dari guru besar, kiai hebat yang ada di Suriah, dan penasehat dari seorang raja. Dimintalah oleh murid-muridnya dan para sultan, tolong Tuan Syekh, engkau imlakan. Tahu imla? Ini ilmu yang sudah mulai hilang hari ini. Imlakan ilmumu, kitabmu. Kata Ibnu Arabi, oh tunggu dulu, kitabku ketinggalan. Kitabku ketinggalan. Berapa jilid tadi Pak? 9 jilid, itu cetakan yang saya punya. Cetakan yang lain ada yang kurang, ada yang lebih. Kalau satu kitab isinya 400 atau 500 halaman, kalau 9 kali 500, ya hitung sajalah sendiri itu ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Lalu kata Ibnu Arabi, tunggu. Maka beliau menggali dulu kitab itu di dalam dirinya. Ternyata inilah perbedaan orang dulu dan sekarang. Orang dulu ilmunya di dalam ini. Maka ada ungkapan al-ilmu fis sudur. Ini bukan hadis. Ini ungkapan hikmah. Ilmu itu apa yang kau ukir, yang kau simpan dalam memori dadamu. La fis sutur, bukan dalam lembaran-lembaran kertas. Maka beliau setelah kemudian minta istikharah kepada Allah, lalu minta dimudahkan, semua yang dia ingat, dia imlakan. Setelah sebulan lebih kurang, kitabnya khatam. Lalu ada orang pulang dari Mekah, bawa kitab dia, disamakan, dibandingkan, isinya sama lebih kurang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. 9 jilid, ketika ini kitab nggak ada, dia bisa ulang lagi. Saya mau tanya Bapak yang pernah nulis skripsi, tesis, disertasi. Ingat nggak Pak? Kenapa? Karena hanya ngukir di sini, tidak mengukir di dalam dada. Maka kalimatnya al-ilmu fis sudur, ilmu itu di dada, bukan di kepala. Kalau di sini Bapak stroke hilang ilmunya, tapi kalau diukir di dalam dada, apa kata Nabi SAW? Perbedaan hafiz hakiki dengan hafiz palsu. Hafiz hakiki hanya menghafal sampai di sini, tidak tembus sampai tenggorokannya apalagi dadanya. Tapi hafiz sejati, dia menghafal dengan otaknya, dibawa rasa ke dalam dada. Dada itu memorinya rasa. Disebut zauq. Dia cukup mengenang satu saja, satu kenangannya akan mencakup beberapa bab di kepalanya. Makanya Bapak Ibu, kita ini banyak lupa. Tapi Bapak Ibu kalau punya kenangan dengan seseorang, misalnya sama-sama mendengarkan musik tertentu, dengan orang yang kita spesialkan, atau ada bau parfum tertentu, kalau kita hirup atau mendengar senandung tertentu, kita akan teringat memori yang mungkin itu puluhan tahun. Dalam 5 menit senandung, tapi bisa mengingatkan 11 tahun, 20 tahun, 30 tahun bersama seseorang yang kita cintai. Kenapa? Rasa. Inilah, rasa itulah yang bisa menangkap laduninya Allah. Tapi ingat, rasa bukan Tuhan. Rasa itu pun bukan bagian dari Tuhan itu sendiri. Rasa itulah al-wasilah, penghubung antara seorang hamba dengan Tuhannya. Maka yang bikin kita rindu Ramadan itu rasa Pak, kenangan. Benar nggak? Bedanya apa? Banyak orang kenangannya dengan Ramadan, kenangan masa kecil. Ya mungkin bawa obor, jam 3 anak-anak pukul beduk, ya. Lalu ada tadarus malam hari, sifatnya masih fisik. Kita ini belum membangun memori suduriyah, memori yang ada di dada ini. Karena Ramadan kita belum tembus sampai ke dalam. Tapi saya berharap semoga malam ini, semuanya Allah izinkan merasakan memori ke dalamnya. Ya, sehingga dia rindu Ramadan, bukan rindu obor, bukan rindu opor. Ya, enak opor ya, opor ayam. Bukan rindu itu. Apa yang dia rindukan? Dia rindu ada obor nur di dalam kolbunya,
yang di situ dia bisa menatap kehambaannya. Syahdunya bukan main sujud ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Syahdunya baca kalam-kalam Allah. Syahdunya nunggu waktu berbuka. Syahdunya nunggu bersahur. Syahdu nunggu Id. Kesyahduan sepertiga malam terakhir. Maka mulai malam ini tolong sepertiga malam terakhir jangan lupa sholat. Ya, walaupun tadi sudah witir, sholat lagi aja. Tapi jangan witir 2 kali. La witrani fil lailin. Bikin kenangan. Saya setiap Ramadan saya punya kenangan yang beda. Dan kenangan itu kebanyakan muncul setengah jam sebelum subuh. Sajadah ditebar, lalu kita zikir, baca Quran, Tidak usah banyak-banyak. Ayatnya diulang-ulang boleh. Satu saat Nabi pernah baca satu ayat diulang-ulang. Atau satu zikir diulang-ulang. Wabil ashari hum yastaghfirun. Yang dirindukan oleh para ahlullah, keluarga-keluarga Allah. Ketika waktu sahur, mereka tidak hanya sibuk makan sayur. Mereka sibuk ngapain? Yastaghfirun, memohon ampun kepada Allah, mengenang semua dosa-dosanya. Nanti malam ya, jadi jangan hanya sibuk bersahur dengan sayur, mulailah bersahur dengan istighfar kepada Allah Al-Ghaffar Al-Ghafur yang bisa menghapus dosa-dosa kita. Bapak Ibu, puasa kita 30 hari mungkin tidak diterima semua, tapi semoga ada satu saat, satu detik, sekejap, sekilas kolbu ini, diri ini, ruh kita terhubung kepada Allah, merasa dipandang oleh Allah, merasa dimiliki oleh Allah. Itulah puasa yang diterima. Satu saja diterima, cukup diterima semua puasa saja. Maka mulailah menyong puasa ini. Ada turun Ramadan, ada turun sir Ramadan, sir Lailatul Qadar, ada sir Quran. Al-Quran ini kalimat penutup saya malam ini. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak akan ada yang dapat menyentuh Al-Quran. Tidak akan ada yang dapat merasakan nur Al-Quran. Illal mutahharun. Kecuali orang yang mutahhar. Apa arti mutahhar? Orang yang dibersihkan kalbunya. Mohon maaf, kita ini merasa kita yang istighfar. Coba perhatikan lafaz istighfar. Astaghfirullah. Ya Allah, aku memohon dibersihkan diriku dari dosa. Siapa yang membersihkan? Siapa yang membersihkan? Allah. Ya. Salah satu doa iftitah. Ya. Allahumma ba'id baini wa baina khataya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, tolong jauhkan antara aku dan dosa-dosaku, antara timur dan barat. Siapa yang menjauhkan? Allah. Maka tiadalah dosa itu dibersihkan kecuali Allah yang membersihkan. Tidak ada orang bersih sendiri. Oleh karenanya jangan benci lihat orang bermaksiat. Siapa tahu itu akhir maksiat dia, besok dia, bahkan setelah itu dia langsung dibersihkan Allah. Jangan takjub dengan semua ketaatan. Siapa tahu itu akhir ketaatan kita, habis itu kita maksiat. Nauzubillah summa nauzubillah. Maka Bapak Ibu, mari, ini syarat merasakan nuzul Quran. Jika dulu Quran turun ke Lauh Mahfuz, ke Jibril, ke Nabi Muhammad, ke qalbu Nabi Muhammad SAW, maka Quran itu akan masih turun kepada umatnya, keluarganya, saudara-saudaranya. Nabi menyebut umat akhir zaman dengan saudara. Tulbun sebagaimana dulu turun ke qalbu Nabi, maka sekarang yang bisa menyentuh Quran pun adalah qalbu ummati. Semoga qalbu kita semua diizinkan menyentuh Quran. Maka sucikan qalbu dari selain Allah, insya Allah qalbunya merasakan satu huruf per huruf nikmat. Bismillahirrahmanirrahim bisa nangis. Alhamdulillah rabbil alamin bisa nangis. Alif lam mim pun bisa menangis. Amin ya rabbal alamin. Allahumma rahmanir rahim ya karim ya azim. Ya munazzil al-Quran min hadratil qudsiyah ila al-Lauh Mahfuz ila qalbi sayyidina Jibril ila qalbi sayyidina Muhammad wa man ya Rabb anzal al-Quran min ladunhi mubasyarah. Ya Allah yang menurunkan Quran yang suci dari hadirat yang suci ke tempat yang suci Lauh Mahfuz melalui malaikat suci sayyidina Jibril ke dalam qalbu hamba Engkau paling suci sayyidina Muhammad SAW. Ya Allah, tahhir qulubana amman siwak. Ya Allah, izinkan kalbu kami suci bersih dari selain Engkau. Suci bersih dari sifat iri, dengki, sombong. Bersih dari iri, dengki, bahkan syirik. Bersih dari iri, dengki, bahkan riya. Bersih dari kelalaian. Bersih dari selain Engkau, ya Allah. Sehingga, ya Allah, jadikan diri kami, jiwa kami, kalbu kami pantas untuk menyentuh nurul Quran. Untuk menyentuh huruf-huruf Quran. Untuk membaca kalimat-kalimat Quran. Allahumma ya Allah, lisan Sayyidina Muhammad kekasih Engkau mengatakan bahwa orang yang membaca Quran, Quran akan datang kepadanya menjadi sahabat dan memberi syafaat di hari kiamat. Ya Allah, ya Allah, jadikan kami ashabul Quran. Jadikan kami orang yang mendapatkan syafaat Quran. Ya Allah, Engkau menyebut kami
Jika membaca Quran dengan ahlullah, maka izinkan kami semua yang hadir malam ini ya Allah, semua yang mendengarkan kajian ini ya Allah, min ahlil Quran, min ahlillah, keluarga Al-Quran, keluarganya Allah. Allahumma ya Allah, if'al bina wa bihim ma yaliku bi jamalika wa rahmatika, wa la taf'al bina ya maulana ma nahnu bihi ahlun. Ya Allah, perlakukanlah kami sebagaimana layaknya Rahman Rahim Engkau. Mohon ya Allah, jangan Engkau perlakukan kami sebagaimana persepsi kami, karena persepsi kami sangatlah terbatas dan barangkali juga salah. Ya Allah, ya Nur, ij'al fi qulubina nurah. Jadikan kalbu kami berlimpah dengan nur, sehingga kami dapat menatap kebenaran yang ada dalam kalam Engkau, menatap kebenaran yang ada di alam semesta, menatap kebenaran sejati yang turun dari hadirat-Mu. Ya Allah, berkahi kami, keluarga kami, berkahi kami, pasangan kami, berkahi kami, anak keturunan kami, berkahi kami dan bangsa yang ada di negeri ini, berkahi kami dan ulama-ulama di negeri kami, berkahi kami dan para pemimpin di negeri kami. Ya Allah, jadikan negeri ini penuh dengan keberkahan dan ampunan dari Engkau ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya munazzil al-khair, ya munazzil al-barakat. Bilutfika ya latif, ultuf bina ya latif, ultuf bina ya latif, ultuf bina ya latif. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Istajib da'awatina bisirril Fatihah. Bismillah. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 يا رب العالمين. استجب دعوتنا بسر الفاتحة وبسر سيدنا الفاتح سيدنا محمد وبسر سيدنا محمد الخاتم وبسر سر القرآن وصلى الله على سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.